Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5A yang beranggotakan Gusti Teguh Immanuel Medrova, Puput Ma'rifah, dan saya sendiri Rizky Widyantias akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai fitokimia terpenoid. Yang pertama, pengertian senyawa terpenoid. Terpenoid adalah kelompok senyawa metabolit sekunder yang terbesar dilihat dari jumlah senyawa maupun variasi kerangka dasar strukturnya. Senyawa-senyawa yang termasuk dalam kelompok terpenoid diklasifikasikan berdasarkan jumlah atom karbon penyusunnya. Terpenoid merupakan derivat dehidrogenasi dan oksigenasi dari senyawa terpen. Terpenoid disebut juga dengan isoprenoid. Hal ini disebabkan karena kerangka karbonnya sama seperti senyawa isopren atau C5H8. Secara struktur kimia, terpenoid merupakan penggabungan dari unit isoprena. Dapat berupa rantai terbuka atau siklik, dapat mengandung ikatan rangkap, gugus hidroksil, karbonil, ataupun gugus fungsi lainnya. Selanjutnya, klasifikasi senyawa terpenoid. Yang pertama ada monoterpen. Monoterpen adalah anggota terpenoid yang memiliki struktur paling sederhana dan paling ringan berat molekulnya, di mana strukturnya itu terdiri dari gabungan dua isopren atau C5 dengan rumus kimia C10H16. Monoterpen dapat berupa molekul dengan rantai lurus atau asiklik, ataupun berupa cincin atau siklik, baik dengan satu cincin atau monosiklik, atau dengan dua cincin atau bisiklik. Contoh monoterpen dengan rantai lurus adalah granil pirofosfat, di mana hidrolisis dari grup fosfatnya itu akan membentuk graniol, biasanya ditemukan pada minyak bunga mawar. Monoterpen dengan dua cincin, contoh yang paling umum dari kelompok ini adalah senyawa pinene yang merupakan penyusun utama daripada resin tanaman pinus. Yang kedua ada sesquiterpen. Sesquiterpen itu tersusun atas 3 isopren atau C15 dengan rumus kimia C15H24. Struktur kimia sesquiterpen juga ada yang berupa rantai yang lurus maupun cincin, ataupun kombinasi di antara keduanya. Dengan rantai yang lebih panjang, maka kecenderungan terbentuknya struktur cincin pada sesquiterpen itu lebih banyak daripada monoterpen. Contoh sesquiterpen yang banyak dikenal adalah minyak astri dari rimpang jahe, yaitu zingiberene. Yang ketiga yaitu diterpen. Diterpen merupakan gabungan dari dua monoterpen atau dengan kata lain gabungan dari 4 isopren. Diterpen memiliki rumus kimia C20H32. Diterpen merupakan senyawa terpenoid yang memiliki efek farmakologis yang kaya. Contoh diterpen yang terkenal adalah retinol dan pitol. Pitol adalah kelompok diterpen dengan rantai lurus yang merupakan prekursor pada proses sintetis vitamin E dan vitamin K1. Retinol merupakan bentuk vitamin A yang dihasilkan pada sel hewan atau manusia. Triterpen. Selanjutnya yaitu triterpen. Triterpen itu tersusun dari 3 monoterpen atau 6 isopren dengan rumus kimia C30H48. Dengan struktur tetrasikliknya, kolesterol merupakan penyusun utama dari membran sel hewan yang berfungsi dalam membangun, menjaga membran sel, serta mengatur fluiditas membran dalam menjaga temperatur tubuh. Di dalam membran sel, kolesterol juga berfungsi dalam sistem transfer antara sel dan penghantar sinyal pada impuls saraf. Yang kelima, tetraterpen. Tetraterpen adalah terpen yang tersusun dari 4 monoterpen atau C40H64. Contoh tetraterpen yang paling terkenal adalah karotenoid yang merupakan hasil transformasi kimiawi, yaitu berupa siklisasi, oksidasi, dan hidrogenasi dari tetraterpen yang membentuk tetraterpenoid. Yang keenam ada politerpenoid. Senyawa ini merupakan terpenoid dengan jumlah atom karbon lebih dari 40. Umumnya ditemukan pada latek karet dan berguna untuk proses pembuatan karet.
Saya, Puput Ma'rifah, akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Sifat umum terpenoid. Sifat terpenoid dibagi menjadi dua. Yang pertama, sifat fisika dari terpenoid, yaitu yang pertama, dalam keadaan segar merupakan cairan tidak berwarna, tetapi jika teroksidasi, warnanya akan berubah menjadi gelap. Yang kedua, mempunyai bau yang khas. Yang ketiga, indeks bias tinggi. Yang keempat, kebanyakan optik aktif. Yang kelima, kerapatan lebih kecil daripada air. Yang keenam, larut dalam pelarut organik seperti alkohol dan eter. Kemudian, sifat kimia dari terpenoid, yaitu yang pertama, senyawa tidak jenuh atau rantai terbuka ataupun siklik. Yang kedua, isopernoid, kebanyakan bentuknya kiral dan terjadi dalam dua bentuk enantiomer. Biosintetis terpenoid. Secara umum, biosintesis terpenoid terbagi menjadi 3 reaksi dasar, yaitu yang pertama, pembentukan isoperna aktif berasal dari asam asetat melalui asam melfonat. Yang kedua, penggabungan kepala dan ekor unit. Isoperna akan berbentuk mono, sesqui, disester, dan politerpenoid. Dan yang ketiga, penggabungan ekor dan ekor dari unit C15 atau C20 menghasilkan titerpenoid dan steroid. Isolasi senyawa terpenoid dari fraksi N-heksana daun bilaran tapah. A. Pengambilan sampel dan pembuatan serbuk simplicia. Daun bilaran tapah yang telah disortasi basah dan dicuci selanjutnya dilakukan pengeringan dengan cara dikeringkan. Selanjutnya dilakukan sortasi kering dan penyerbukan menjadi serbuk kasar untuk memperluas permukaan bahan sehingga proses ekstraksi dapat berjalan maksimal. Bagian B. Ekstraksi. Proses ekstraksi dilakukan dengan metode maserasi, yaitu serbuk kasar ditimbang sebanyak 1 kg dan dimasukkan ke dalam maserator. Ekstraksi menggunakan pelarut etanol 96% hingga 2 cm di atas permukaan sampel. Ekstraksi dilakukan selama 24 jam dan setiap 4 jam dilakukan pengadukan. Setelah disaring, dilakukan remaserasi kembali sebanyak 2 kali dan semua ekstrak cair atau filtrat diuapkan menggunakan rotary evaporator dengan suhu 600 derajat Celcius hingga didapatkan ekstrak kental. Selanjutnya diuapkan kembali menggunakan water bath hingga diperoleh ekstrak kental dengan bobot tetap. Bagian C. Fraksinasi ekstrak metanol daun A nervosa dengan N-heksana. Ekstrak etanol sebanyak 30 gram difraksinasi dengan pelarut N-heksana. Fase N-heksana diuapkan di atas water bath hingga diperoleh fraksi kental dengan bobot tetap. Fraksi kental N-heksana yang diperoleh adalah sebesar 7,08 gram atau 23,60%. Profil kromatogram dari fraksi N-heksana menunjukkan bercak dengan nilai HRF 16, 23, 29, 43, dan 55. Yang bagian D, isolasi senyawa terpenoid secara eksploratif dari fraksi N-heksana daun bilaran tapah. Isolasi dengan kromatografi cair vakum atau KCV. 3 gram fraksi N-heksana dielusi dengan gradien fase gerak campuran N-heksana etil asetat dengan perbandingan 25:1, 20:1, 15:1, 10:1, 9:1, 8:2, 7:3, dan 6:4. Masing-masing fraksi menggunakan fase gerak sebanyak 200 ml, sehingga secara berturut-turut didapatkan fraksi A, B, C, D, E, F, dan G, dan H. Fraksi hasil KCV diuapkan, selanjutnya dilakukan KLT. Isolasi dilanjutkan terhadap fraksi yang menunjukkan profil kromatogram yang baik dengan menggunakan kromatografi kolom atau KK gravitasi. Selanjutnya isolasi dengan KK gravitasi.
Kromatografi kolom dilakukan terhadap fraksi C dan D atau hasil KCV yang didasarkan dari profil kromatogram sebelumnya. Pada fraksi C dan D terdapat dua bercak yang berpendar pada lampu UV 366 nm berwarna kemerahan pada HRF 55 dan putih pada HRF 75. Sedangkan pada lampu UV 254 nm tidak menunjukkan bercak. Hasil KLT fraksi D terdapat dua bercak yang nampak pada lampu UV 254 nm dan berpendar pada UV 366 nm dengan nilai HRF sebesar 69 dan 80. Berdasarkan hasil elusi pengamatan terhadap kromatogram dan jumlah fraksi yang didapat, dipilih fraksi C untuk dilanjutkan ke tahap KK. Untuk pemeriksaan kemurnian isolat dilakukan dengan kromatografi lapis tipis 2 dimensi. Sedangkan untuk melihat gugus fungsi dari isolat dilakukan dengan spektroskopi FDIR. Selanjutnya, pemeriksaan kemurnian dengan KLT 2 dimensi. Senyawa hasil isolasi dilakukan uji kemurniannya dengan KLT 2 dimensi menggunakan gerak dengan kepolaran yang berbeda. Fase gerak yang pertama digunakan adalah N-heksana etil asetat dengan perbandingan 9:1. Dan fase gerak kedua digunakan yang lebih polar yaitu N-heksana etil asetat dengan perbandingan 8:2. Jika bercak yang dihasilkan menunjukkan bercak tunggal, maka dapat dikatakan bahwa isolat telah murni. Selanjutnya, analisis data spektrum UV vis. Sampel dilarutkan dengan 5 ml etanol PA, selanjutnya dimasukkan ke dalam kuvet. Demikian juga dengan blanko. Larutan sampel dan blanko diukur pada panjang gelombang 200 sampai 800 nm. Selanjutnya, analisis data spektrum FDIR. Senyawa hasil isolasi atau isolat yang akan diukur digaris bersama KBR 0,2 sampai 0,5 mg isolat ditambah 100 mg KBR. Campuran dikempa atau dibuat pelet, dan pelet yang telah dibuat ditempatkan pada kisi NaCl. Dilakukan pengukuran dengan alat FDIR di daerah bilangan gelombang tengah inframerah dengan 4000 sampai 400 cm/1 pada resolusi 16 cm/1. Data yang diperoleh dianalisis untuk mengetahui gugus fungsi dari isolat. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.